Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Yesus. Ya, pagi hari ini kita ketemu lagi dalam renungan pagi seperti biasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk satu hari baru, untuk semua berkat baru, dan untuk setiap kasih karunia baru yang Tuhan beri di pagi hari yang baru ini ya Bapa. Kami mau memulai pagi hari ini dengan semangat daripada Engkau Tuhan, untuk boleh menjalani hari kami dan menjadi berkat juga Bapa. Bapa, pagi hari ini kami mau belajar Tuhan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah itu boleh menjadi pedoman buat kami, untuk kami boleh menjadi berkat dan melakukan kehendak Engkau dan hidup kami boleh berbuah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini saya membawakan satu renungan singkat yang saya kasih judul Pertarungan Tanpa Akhir. Seperti kita ketahui bahwa hidup kita selalu istilahnya selalu dalam perjuangan. Orang bilang hidup ini seperti satu lomba lah, yang kita menjalaninya dengan berjuang untuk boleh melewati hari demi hari. Nah, pagi hari ini saya membawakan renungan yang saya harap bisa memotivasi hidup kita untuk bisa lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Nah, kalau hidup kita Tuhan ibaratkan hidup kita itu seperti benih. Ya, Bapak Gembala juga belakangan ini membawakan khotbah mengenai benih dalam hidup kita. Baik itu perumpamaan tentang gandum dan lalang maupun banyak yang udah Bapak Gembala sampaikan. Pagi hari ini kita mau melihat bahwa dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum itu tujuannya untuk apa? Bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang gandum dan lalang itu adalah punya maksud tertentu. Yang membedakan gandum dan lalang itu apa? Dari buahnya. Lalang nggak ada buahnya, gandum ada buahnya. Banyak sekali firman Tuhan yang maksudnya menyampaikan maksud bahwa hidup kita harus berbuah. Dan buat saya pribadi bahwa hidup kita ini, kita jalani hari demi hari itu harus menghasilkan buah. Orang bilang kita berjuang untuk hidup. Tapi seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita berjuang untuk tetap menjadi berkat, untuk tetap menghasilkan buah. Banyak perumpamaan di dalam Alkitab yang bercerita tentang menghasilkan buah. Seperti perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, yaitu di Lukas 13 ayat 6-7. Ya, teman-teman tahulah cerita tentang itu, bahwa Tuhan Yesus mengibaratkan seorang yang punya pohon ara yang dia udah ke sana berapa kali pohon aranya nggak berbuah dan dia memutuskan untuk menebang pohon itu. Nah, sama seperti hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita nggak menghasilkan buah juga sama, kita akan ditebang juga pada akhirnya. Nah, perumpamaan tentang gandum dan lalang itu, saya tertarik sekali dengan perumpamaan itu karena waktu itu sempat ada ada diskusi lah. Apakah gandum bisa menjadi lalang, lalang menjadi gandum? Seharusnya tidak. Sekali kita udah menjadi benih gandum, kita akan tetap menjadi gandum, nggak akan pernah menjadi lalang. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah kok ibaratnya kita nih benih gandum gitu, kok banyak ya orang Kristen gak jadi berkat, berarti dia jadi lalang dong. Seharusnya enggak. Seharusnya dia tetap gandum. Tapi yang jadi masalah, apakah gandum itu berbuah atau enggak? Ya, seperti perumpamaan orang yang menabur benih di 3 macam tempat. Itu ada di Markus 4 ayat 3-8. Ya, saya nggak usah bacain lah. Nah, sama seperti benih gandum yang udah ditabur. Nah, ada yang ditabur di tanah berbatu, belum sempat berbuah juga udah mati. Atau yang dimakan burung. Nah, sama
Tapi kalau itu di tanah yang subur, maka dia akan berbuah dan menghasilkan buah gandum. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, saat pertama kali kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita terpilih menjadi benih gandum. Sekarang yang jadi permasalahannya itu, apakah hidup kita sudah menghasilkan buah gandum untuk orang-orang sekitar kita? Nah, saya memberi judul dengan pagi hari ini, pertarungan tanpa akhir. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita bukan bertarung untuk hidup. Orang bilang ada filosofi berjuang untuk hidup. Harusnya kita berjuang untuk menjadi berkat. Sama seperti gandum itu. Dia juga berjuang untuk bisa menghasilkan buah. Tahu dari mana dia berjuang? Ya, karena dia dihimpit oleh lalang. Kalau dia nggak berjuang untuk menghasilkan buah, dia akan kosong. Dan pada akhirnya dia juga akan dibuang ke dalam api. Bagaimana dia bisa berjuang untuk menghasilkan buah? Satu, dia harus dapat makanan yang tepat. Nah, makanan gandum itu dari mana? Dari akarnya. Lalang juga dapat makanan dari akarnya. Jadi mereka bersaing untuk mendapatkan makanan. Nah, Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu juga pernah, bahkan beberapa minggu berturut-turut kalau nggak salah saya ingat, menggambarkan pohon iman. Kalau saudara-saudara ingat bahwa ada gambar akar, ada pohon yang tadinya kecil, terus akhirnya jadi besar. Ya seperti itulah filosofi hidup kita kalau mengibaratkan hidup kita ini sebagai benih gandum. Yang tadinya kita kecil, nah kita butuh makan. Makan itu dari mana? Akar. Akar itu dari mana? Firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak berakar, kita nggak menyerap makanan dari firman Tuhan, kita akan tumbuh. Benar, kita akan tumbuh, tapi kita tidak akan menghasilkan buah, sama seperti lalang itu. Nah, kalau saudara-saudara baca, semua perumpamaan di Alkitab itu tentang gandum dan lalang, tentang pohon ara, itu punya satu tujuan, punya satu maksud. Ibarat kita gini, kita nanam pohon mangga. Apakah kita akan cukup puas melihat dia tumbuh, melihat dia tambah besar? Oh, pohonnya gede ya, adem di bawahnya, pohonnya rindang ya, bagus. Apakah cukup sampai di situ? Saya rasa enggak. Saya dan istri saya suka orang yang suka nanam macem-macem. Kami pernah nanam pohon mangga yang kata orangnya itu cangkokan. Ya 2-3 tahun bisa berbuah lah. Tapi kami nungguin sampai ya genap 7 tahun. Dan kalau nggak salah cuma ada 2 bahkan 1 buah yang bisa kami nikmati. Yang pada akhirnya ya kami tebang pohon itu dan kami ganti dengan yang lain. Ya sama seperti perumpamaan itu. Perumpamaan itu pohon ara yang tidak berbuah, gandum dan lalang itu adalah sama. Mau menyampaikan maksud Tuhan bahwa hidup kita harus berbuah. Seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Kristen bukan hanya tumbuh, rohani kita semakin kuat, kita banyak mendengar firman Tuhan, kita mengerti banyak firman Tuhan, kita bisa khotbah, kita bisa menyampaikan renungan. Orang nanyain firman Tuhan ini, langsung hafal, ini ada di ayat ini. Tapi kita nggak berbuah dan kita nggak menjadi dampak buat orang-orang sekitar kita. Sama seperti pohon itu, tumbuh besar, rindang, tapi nggak berbuah dan nggak bisa dinikmati oleh siapapun juga. Tuhan mau hidup kita berbuah dan bisa menjadi berkat. Nah, hari ini kita mau merubah fokus hidup kita. Kita jangan berjuang untuk hidup. Saya percaya kita hidup ini nggak usah kita berjuang. Tuhan dia pelihara, kita pasti hidup. Kalau Tuhan udah pelihara hidup kita, maka kita fokus kita untuk jadi berkat, menghasilkan buah. Dan kita harus berjuang setiap hari bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita, buat keluarga kita, teman-teman kita, bahkan mungkin orang-orang di lingkungan kerja kita. Walaupun kita nggak menginjili mereka, walaupun kita nggak khotbahin mereka, tapi melalui sikap hidup kita, mereka bisa melihat bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, ada buah yang bisa mereka nikmati.
Saya juga nggak pernah nginjilin siapapun juga. Cuman satu yang ya saya bersyukur sama Tuhan bahwa ada orang yang bisa berubah melihat hidup saya, yaitu papa saya, yang saya nggak pernah impikan. Saya nggak pernah injili dia, bahkan saya jarang sekali ngajak dia ke gereja. Tapi dia bisa datang ke gereja karena melihat hidup saya. Ya itulah ajaibnya Tuhan bekerja. Nah, kita juga harus memberi dampak, kita harus menghasilkan buah-buah untuk orang sekitar kita. Walaupun ya mungkin kita, misalnya ada teman butuh uang, butuh lagi kesusahan, ya kita nggak ada uang, kita nggak bisa nolong. Tapi kita ngasih mereka semangat, kita doain mereka, kita nemenin mereka. Ingat loh, orang yang butuh teman itu bukan orang kaya, tapi orang yang dalam kesusahan, orang yang nggak butuh duit. Biasanya itu yang dijauhin orang. Nah, kita jangan seperti itu. Oh, menonton dia nggak ada duit, wah malas gua ketemu dia. Paling tahu ujung-ujungnya minjem duit lagi gitu. Jangan seperti itu. Kita harus bisa jadi berkat untuk siapapun juga. Ya, jadi pagi hari ini kita ubah fokus hidup kita. Kalau kita mau jadi berkat, dan kalau kita sadar bahwa kita adalah benih gandum, ayo kita maksimalkan untuk kita bisa berbuah. Paling enggak kita berusaha untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, yang ada di sekitar kita. Jangan kita fokus untuk hidup, karena hidup kita udah dipelihara sama Tuhan. Jangan kita fokus untuk mengejar apa yang belum kita miliki saat ini, tapi kita mengejar apa yang kita bisa berikan untuk orang-orang sekitar kita. Bukan hanya materi, bisa juga kasih, bisa juga perhatian kita, bisa jadi doa-doa kita. Ya, lihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang bisa kita beri buat mereka. Jadi sekali lagi, kita berjuang untuk menjadi berkat, bukan kita berjuang untuk hidup, karena hidup kita udah dipelihara oleh Tuhan. Ya, terima kasih. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar Bapak bahwa fokus hidup kami bukan untuk berjuang untuk kami hidup Tuhan, karena kami tahu Bapak hidup kami udah dipelihara sama Engkau Tuhan. Kami mau memfokuskan hidup kami untuk boleh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami ya Bapak. Bapak, jadikan kami benih-benih gandum yang berbuah Tuhan, bukan benih gandum yang mati di tengah jalan Bapak sebelum menghasilkan buahnya. Kami mau menghasilkan buah sebelum Engkau panggil Bapak, sehingga hidup kami berguna untuk Engkau dan untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk mengubah mindset kami dan mengubah sikap hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi. Semangat. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Shalom.